Mungkin kita pernah dipertemukan dengan seseorang yang sering banget mengeluh, yang seolah-olah hidupnya gak pernah baik, gak pernah nyaman, gak pernah happy. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mengeluh dan bagaimana efeknya bagi kehidupan kita, serta bagaimana tips mengeluh yang keren. So, simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengeluh adalah hal yang manusiawi. Jadi bahkan kita pun pernah mengeluh, atau bahkan kita sendiri yang sering mengeluh. Ini sebenarnya bukan soal keluhan, tapi ini tentang frekuensi. Seberapa sering kita mengeluh. By the way, mengeluh sebenarnya adalah bagian dari ekspresi seseorang yang basically mereka sebenarnya hanya mau bilang kalau mereka tidak senang atau tidak suka dengan sesuatu. Ya, ini bisa berarti mengatakan bahwa mereka kecewa, mengkritik, atau tidak setuju dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata ada motif atau tujuan di balik keluhan kita. Yang pertama, menyampaikan perasaan. Jadi mengeluh adalah cara untuk mengatakan bagaimana kita merasa. Ini adalah bagian dari ekspresi atas apa yang sedang kita alami. Yang kedua adalah membantu situasi. Jadi terkadang dengan mengeluh itu bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ya, ini bisa membuat orang lain melakukan perubahan atau memperbaiki hal-hal yang membuat kita tidak puas. Jadi dengan mengeluh secara tidak langsung sebenarnya kita ingin orang-orang yang mendengarkan keluhan kita setidaknya bisa ngasih saran, solusi, atau masukan yang setidaknya bisa membantu kita keluar atas suasana hati yang sedang kita rasakan. Yang ketiga adalah membangun hubungan. Mengeluh juga bisa membantu kita terhubung dengan orang lain. Semisal jika kita mengeluh tentang sesuatu pada orang lain yang juga merasa sama, maka itu bisa membuat mereka merasa lebih dekat dengan kita atau bahkan memberikan dukungan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya memang kita akan didekatkan dengan orang yang sefrekuensi dengan kita. Nah, bicara soal efek yang ditimbulkan dari mengeluh, tentunya ada positif dan ada negatif. Jadi tergantung bagaimana cara kita merespon dan memaknai keluhan tersebut. Mengeluh terlalu banyak atau terlalu sering, tapi tidak disertai dengan tindakan yang bisa membuat hubungan sosial itu tentunya akan menjadi buruk dan membuat seseorang merasa tidak bahagia. Jadi hal ini juga bisa menciptakan suasana yang tidak menyenangkan di sekitar kita. Atau jujur saja, kita kadang merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang sering mengeluh, bukan? Ya, tapi jika kita mengeluh dengan bijak, ini bisa membantu seseorang mengatasi masalah atau menyelesaikan konflik. Ini juga dapat memicu perubahan positif dalam situasi yang sedang dikeluhkan. Mengeluh adalah hal yang wajar, tetapi ada cara untuk melakukannya dengan bijak agar keluhan kita lebih efektif dan tentunya lebih bermanfaat. Ya, salah satu aspek penting dalam mengeluh dengan bijak adalah memiliki tujuan yang solutif.
Ini berarti saat kita mengeluh, cobalah untuk melihat masalah tersebut sebagai peluang untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi yang memadai. Ya, daripada kita hanya merengek tanpa tindakan yang konkret, maka alangkah baiknya kita memikirkan tentang langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini akan membantu kita merasa lebih berdaya dan meningkatkan peluang untuk mencapai perbaikan. Selain itu, penting untuk memahami pentingnya komunikasi yang efektif saat kita mengeluh. Jadi berbicaralah dengan sopan dan jujur kepada pihak yang terlibat. Hindari bersikap defensif atau menyerang, karena hal ini dapat memperburuk situasi. Jadi dengarkan tanggapan dan pendapat orang lain dengan baik, karena ini bisa memberikan wawasan yang berharga dan membantu kita mencari solusi yang tentunya bisa kita nikmati bersama-sama. Selanjutnya adalah pilihlah waktu yang tepat untuk mengeluh. Jadi hindari melakukannya di saat-saat emosional sedang tinggi, karena hal ini bisa mengakibatkan reaksi yang negatif. Cobalah untuk mencari waktu yang tenang dan sesuai agar pembicaraan berlangsung dengan baik dan konstruktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam cara kita mengeluh, kita dapat menciptakan pengalaman yang lebih positif dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Namun, mengeluh terus-menerus adalah suatu hal yang memilukan. Terkadang kita tidak sadar bahwa kebiasaan ini dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita terlalu sering mengeluh tentang masalah-masalah kecil, ya kita mungkin tidak menyadari betapa beratnya beban itu bagi mereka yang mendengarkan. Jadi hindari terlalu sering mengeluh. Coba imajinasikan sejenak betapa melelahkannya mendengarkan keluhan tanpa henti. Orang-orang yang selalu mengeluh dapat membuat orang lain merasa tertekan dan cenderung menghindari mereka. Jadi bukan karena orang itu tidak peduli dengan kita, ya, tapi karena mereka juga manusia dengan batas-batas emosionalnya sendiri. Jadi perhatikan saat kita ingin mengeluh, perhatikan waktunya baik-baik. Kemudian yang dikeluhkan pastikan juga menjadi bagian dari yang dikeluhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak baik sih, secara pribadi saya tidak terlalu setuju jika bertemu dengan orang yang selalu mengeluh, apa-apa saja dikeluhkan. Tapi mungkin saja ada saat-saat ketika kita harus berbicara tentang ketidakpuasan kita, tetapi melakukan dengan bijak ya tentunya adalah kunci yang baik. Ya, terlalu banyak mengeluh tanpa tindakan hanya akan merusak hubungan sosial dan membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakbahagiaan. Nah, jadi alangkah baiknya jika kita sama-sama berusaha untuk lebih sadar tentang bagaimana mengeluh dengan bijak, menghormati perasaan orang lain, dan menjaga hubungan kita agar tetap positif dan penuh kasih sayang. Terima kasih telah mendengarkan podcast edisi mengeluh ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengurangi keluhan-keluhan. Semoga bermanfaat. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.